Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul bersyukur. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat Allah, apalagi membalas semuanya. Bisa kita telisik lebih mendalam bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk membalasnya, meskipun hanya sebagian kecilnya. Bahkan, mungkin semua yang kita miliki ini tidak akan pernah cukup untuk menebus satu nikmat saja dari Allah. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu hingga lupa atas nikmat-nikmatnya. Terkadang ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasakan betapa bernilainya kenikmatan tersebut. Yang ada hanyalah keluh kesah yang menjadi-jadi. Teman-temanku semua, marilah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang sering kita tidak sadari. Contohnya seperti nikmat bisa makan, bisa bernafas, bisa berjalan, bahkan kita menggerakkan anggota tubuh saja, itu termasuk nikmat yang begitu besar yang perlu kita syukuri. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, mereka untuk makan pun susah. Ada juga yang susah berjalan, bahkan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan saja mereka susah untuk menggerakkannya. Dengan demikian, marilah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka dari itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Teman-temanku semua, ada juga banyak cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh nikmat yang kita miliki ini yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat kesehatan, harta benda, pangkat atau jabatan, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu bersyukur dengan lisan. Setelah kita meyakini dengan hati, yang selanjutnya kita mensyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, yaitu memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan kapan saja atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga itu bersyukur dengan perbuatan. Hal ini kita bisa lakukan dengan cara kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau jika sholat, beliau selalu berdiri begitu lama sehingga kulit kakinya mengeras.
Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat Rasulullah yang telah maksum, yang senantiasa dijaga oleh Allah dari perbuatan tercela dan diampuni segala dosa-dosanya saja, beliau beribadah dengan penuh penghambaan dan keseriusan. Beliau lakukan hanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Apalagi kita yang berlumuran dosa dan kesalahan. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari kenikmatan hanya karena kurang bersyukur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.